Salam sejahtera saudara sekalian. Pada saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya akan berikan satu tema, yaitu apa saja kewajiban orang tua terhadap anaknya. Namun sebelum itu kita berdoa sehingga kebenaran firman Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus Kristus berkati hamba-Mu untuk berbicara, berkati setiap pribadi yang mendengarkan renungan firman-Mu. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, topik yang saya sampaikan adalah apa saja kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini, orang tua sebagai pribadi yang harus mengerti tentang kewajibannya. Kalau ia tidak dapat mengerti kewajibannya terhadap anaknya, maka ini menjadi sesuatu yang sangat bermasalah dalam pendidikan anaknya nanti. Terhadap dasar iman anaknya untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan. Hal yang pertama yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya, yang pertama adalah harus mengasihinya. Orang tua harus dapat mengasihi anaknya dengan benar. Jadi dalam satu keluarga, kalau ia punya anak 2 atau 3 orang, jangan sampai ia mengasihi yang satu dan tidak mengasihi yang lain. Nah, ini akan menjadi suatu permasalahan dalam kehidupan anak-anak itu tersebut. Tapi ia harus menunjukkan kasih setianya dengan harus mengasihinya dengan benar. Ya, jangan pilih kasih. Alkitab mencatat terhadap apa yang dilakukan oleh Yakub ketika ia mengasihi anaknya Yusuf, maka yang lain iri hati. Maka terjadi konflik dalam keluarga. Jadi saudara yang mendengarkan hal ini, sebagai orang tua, kewajiban orang tua adalah harus mengasihi anaknya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kasar terhadap anaknya. Ini suatu pembelajaran bagi kita sebagai orang tua. Wajib untuk mengasihi anaknya, wajib untuk melihat masa yang akan datang, apa yang harus diperbuat oleh orang tua terhadap anaknya. Jadi di sini kebenaran menegaskan kepada kita sebagai orang tua, yaitu mengasihi anaknya. Yang kedua, kewajiban orang tua adalah di mana ia harus membawanya kepada Kristus. Jadi orang tua punya kewajiban besar dalam hidupnya untuk membawa anaknya untuk mengenal Yesus, dibawa kepada Tuhan, supaya sejak kecil ia dapat mengenal Tuhan. Itu tanggung jawab atau kewajiban orang tua. Di dalam Matius pasal 19 ayat 13 sampai 14, di situ ketika ada orang tua membawa anak-anaknya kepada Yesus untuk diberkati, maka murid-murid itu dikatakan mereka melarang orang-orang itu. Tetapi Yesus marah kepada murid-muridnya. Biarkan anak-anak itu datang padaku. Jadi kewajiban orang tua adalah untuk membawa anak-anaknya kepada Yesus, kepada Tuhan kita, supaya diberkati dalam setiap kehidupan mereka. Setiap rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Jadi orang tua punya kewajiban untuk membawa anaknya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang menjadi kewajiban bagi orang tua adalah harus mendidik anaknya untuk taat kepada Allah. Mendidik anaknya untuk Allah. Jadi pendidikan, mendidiknya itu penting untuk Allah. Di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpan daripada jalan itu. Jadi kalau kita mendidik anak kita untuk Allah, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpan dari jalan Tuhan, dari jalan kebenaran itu, karena sudah dididik sejak kecil. Jadi kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya untuk Tuhan, bukan untuk dunia tapi untuk Tuhan. Didiknya untuk takut akan Tuhan, hidup dalam Tuhan. Maka dalam prinsip hidupnya dia akan menjadi orang yang sangat beriman kepada Tuhan. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat sebagai kewajiban orang tua adalah harus mengajarkan tentang firman Tuhan. Jadi harus mengajarkan tentang firman Tuhan. Kalau di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat 9, Alkitab, firman Tuhan menjelaskan demikian. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan begini: tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu,
Jadi di sini penekanan kepada kita sebagai orang tua harus mengajarkan firman Tuhan, supaya ia dapat mengerti firman Tuhan. Nah, jadi pendidikan rohani itu sangat penting. Jadi kewajiban orang tua yang keempat, mengajarkan firman Tuhan. Jangan sampai lupa sebagai orang tua, Anda punya kewajiban yang besar bagi anak saudara. Harus mengajarkan dia firman Tuhan sejak kecil, supaya dia mengerti firman Tuhan. Ya. Dan demikian, kewajiban yang kelima, sebagai orang tua, kewajiban terhadap anaknya, harus menceritakan kepadanya tentang perbuatan Allah yang ajaib. Perbuatan Tuhan yang hebat, yang dahsyat, harus diceritakan. Bahwa Yesus kita Allah Yesus yang hebat, yang mati dan bangkit, penebusan dosa, itu harus diceritakan. Supaya anak itu dapat mengerti tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya. Kalau dalam Mazmur pasal 78 ayat yang keempat, itu dikatakan menceritakan perbuatan Allah. Orang tua punya kewajiban yang besar dalam hidupnya untuk menceritakan perbuatan Allah yang ajaib kepada anaknya. Jadi penting kita sebagai orang tua, ya, saudara harus dapat untuk menceritakan kepada anak saudara tentang perbuatan Tuhan. Dan juga hal yang keenam, sebagai kewajiban orang tua terhadap anaknya, harus mengajarnya taat kepada Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 32 ayat 46 menjelaskan secara detail kebenarannya. Jadi saudara yang mengasihi Tuhan, saudara harus mengajarkan ia taat dengan Tuhan dalam hidupnya, bergaul dengan Allah, hidup ketekunan, kesetiaan, taat kepada Allah, itu harus ditekankan dalam hidupnya sejak masih kecil. Saudara harus mengajarkan dia. Ia mulai berdoa, didiklah dia supaya dia taat dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan sampai saudara lalai untuk hal ini. Itu kewajiban orang tua. Dan juga yang terakhir, kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya harus memberkatinya. Kita melihat Kejadian pasal 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-29, di mana kita perhatikan bahwa Ishak, ya, memberkati, ya, Yakub dengan luar biasa. Jadi dalam hal ini kita diingatkan untuk dapat memberkati anak kita, mendoakannya, supaya mereka menjadi pribadi yang lebih setia dengan Tuhan, pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Jadi inilah tanggung jawab sebagai orang tua atau kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saudara mendengarkan renungan ini, saudara mulai mengambil satu keputusan dalam hidup saudara, supaya saudara memiliki kewajiban yang benar terhadap anak saudara. Bagaimana kewajiban itu harus dilaksanakan sebagai orang tua yang beriman dengan Yesus Kristus. Engkau harus praktekkan imanmu, engkau harus tunjukkan segala sesuatu kepada anakmu, dan bertanggung jawab secara penuh melalui kewajiban saudara terhadap anak saudara, supaya suatu saat nanti anak saudara menjadi anak yang beriman dengan Tuhan, anak yang sesungguhnya akan taat dengan Tuhan dan berkewajiban kepada orang tuanya dan kepada Tuhan. Kiranya kebenaran ini yang melalui topik hari ini saudara dapat diberkati, saudara dapat diberikan pengertian, kemurnian iman, supaya sebagai orang tua jangan sampai lalai. Sebagai orang tua punya kewajiban, sebagai orang tua yang penuh dengan iman kepada Kristus, tunjukkan bahwa engkau adalah orang beriman. Lakukanlah perbuatan yang baik dan lakukan segala sesuatu kewajibanmu kepada anakmu. Tuhan Yesus akan memberkati hidupmu. Kiranya segala sesuatu saat ini yang saya sampaikan saat ini membuat saudara untuk dapat merenungkan secara benar. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala sesuatunya yang saya sampaikan diberkati setiap pendengar, dan mereka mendengarkan, mereka memiliki keputusan untuk hidup bertanggung jawab di dalam kewajiban mereka terhadap anak-anak mereka. Dalam nama Yesus berdoa. Amin.